Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sebagai makhluk berakal pasti dibekali rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong untuk mengenal, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala alam. Dari dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami juga memecahkan masalah, menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh mula-mula terbatas pada hasil pengamatan terhadap gejala alam yang ada. Kemudian semakin bertambah dengan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikirannya. Nah, salah satu contoh yang menjadi bahan keingintahuan banyak orang adalah alam semesta. Saat menatap langit malam yang cerah, kita akan menemukan bintang di segala arah. Seolah-olah terasa kita berada di pusat kosmos. Jika menatap langit, yang terlihat seperti tak akan pernah ada ujungnya. Tapi apakah benar ruang angkasa itu tidak ada ujungnya? Untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Anda pasti pernah mendengar ledakan Big Bang, bukan? Big Bang diduga terjadi di suatu titik di alam semesta. Hal inilah yang kerap membuat tanda tanya besar, bahwa di mana awal alam semesta itu? Sebelum membahas ujung alam semesta, ada satu pertanyaan yang harus dijawab terlebih dulu. Apakah Big Bang memang sebuah ledakan seperti ledakan bom yang punya satu titik awal? Sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman terkait pemahaman Big Bang atau dentuman besar atau ledakan besar ini. Teorinya tentang evolusi alam semesta memang benar dan sudah dikonfirmasi oleh pengamatan. Tapi penamaan teori ini justru memicu salah kaprah, karena sebenarnya Big Bang itu bukan sebuah ledakan kosmik raksasa di alam semesta. Berdasarkan teori kosmologi standar, alam semesta dimulai dengan Big Bang 13,75 miliar tahun yang lalu dan memuai semenjak saat itu. Intinya, Big Bang merupakan peristiwa mengembangnya alam semesta dari plasma yang sangat panas dan padat menjadi alam semesta yang kita kenal sekarang. Artinya lagi, alam semesta tidak memiliki pusat dan tidak memiliki posisi awal. Karena pada saat Big Bang itulah awal dari ruang dan waktu. Awal dari X, Y, Z sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Artinya tidak ada tempat yang khusus dan istimewa di alam semesta. Itu menurut sains. Di tahun 1929, Edwin Hubble melakukan pengukuran kecepatan galaksi pada jarak yang berbeda-beda dari pengamatan di bumi. Dan ia menemukan kalau galaksi-galaksi itu bergerak menjauh. Akibatnya mungkin buat pengamat alam semesta sedang memuai dan pengamat di bumi adalah pusatnya. Tapi ketika ada pengamat lain di galaksi lain melihat gerak galaksi, ia pun akan menemukan hal yang sama, yaitu galaksi-galaksi bergerak menjauh darinya. Dan hal yang sama akan terlihat oleh pengamat di semua tempat dimanapun di alam semesta ini. Alam semesta bisa maju dan mundur, juga bisa ke kiri dan ke kanan. Ungkap astrofisikawan Barbara Raiden dari Universitas Negeri Ohio State, Amerika Serikat. Tapi alam semesta tidak mengenal konsep naik dan turun. Galaksi dalam model alam semesta seperti ini hanya ada di permukaan, dan makhluk hidup yang ada di permukaan alam semesta ini hanya bisa bergerak di sekeliling permukaan. Hanya bergerak kiri, kanan, depan, belakang, tapi tidak ke atas dan ke bawah. Karena jika bergerak ke atas dan ke bawah, artinya ia meninggalkan alam semesta. Inilah Big Bang yang sebenarnya. Big Bang bukan sebuah peristiwa ledakan kosmik dan teori Big Bang memang tidak terlalu sesuai dengan namanya. Teori Big Bang menggambarkan evolusi awal alam semesta dari kondisi yang sangat panas dan padat.
di mana semuanya merupakan subpartikel fundamental ke suatu keadaan yang kita lihat sekarang, yang penuh dengan bintang dan galaksi, materi gelap di sekitar galaksi, dan energi gelap yang juga menyebar di mana-mana. Tapi semua itu tidak bergerak menjauh dari satu titik, melainkan semuanya bersama-sama bergerak saling menjauh. Dan berdasarkan radiasi latar belakang yang sama di seluruh penjuru langit, mendukung pernyataan bahwa gas yang memancarkan radiasi tersebut terdistribusi secara seragam di seluruh penjuru alam semesta. Jika Big Bang sebuah ledakan, tentunya distribusi temperatur akan berbeda, sebagai pertanda terjadinya ledakan. Jadi alam semesta tidak memiliki pusat dan titik awal, melainkan Big Bang terjadi di semua tempat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.